Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya bagaimana cara menentukan saham yang bisa kita hold dalam jangka panjang ya. Jadi kalau teman-teman sudah merencanakan untuk memiliki sebuah saham ya, maka teman-teman harus menyeleksi dulu paling enggak beberapa saham yang bagus, terus kemudian dari seleksi itu kemudian dikecilkan lagi, mungkin dari 20 kemudian jadi 10, dari 10 kemudian jadi 5 ya, atau 4 atau 3. Nah, setelah terseleksi dari beberapa saham tadi, kita fokus di 3 atau 5 saham itu aja ya, teman-teman. Nah, jadi kita harus yakin bahwa saham yang kita pegang, yang sudah kita seleksi tersebut adalah saham yang bagus ya. Bagaimana caranya kalau saham itu bagus? Memang tidak ada jaminan ya, pasti ya teman-teman, bahwa suatu saham itu pasti bagus, itu nggak ada. Ya kalau ada ya semua orang naruh uangnya di situ ya. Selalu ada risiko. Tetapi risikonya itu harus lebih kecil dibandingkan dengan potensi profitnya. Nah, kalau teman-teman mendapat tawaran sebuah bisnis atau investasi yang tanpa risiko ya, biasanya itu penipuan ya. Tapi nanti ujung-ujungnya ya kita sendiri yang menyesal. Di saham juga begitu ya, teman-teman harus benar-benar tahu risikonya, kemudian tahu potensinya ke depan. Setelah itu incar saham itu, begitu kita incar pokoknya setiap dia turun kita tambah lagi, kita beli lagi. Target kita misalnya 1000 lot, misalnya di awal kita punya 100 lot ya udah 100 lot. Punya dana lagi tambah lagi 50 lot misalnya, punya dana lagi rezeki gak banyak beli 200 lot sampai target itu 1000 lot itu tercapai. Maka teman-teman lihat nanti dalam waktu 3 tahun atau 5 tahun saham itu akan memberikan profit yang cukup bagus ya, sangat bagus. Dan beda ya dengan trading ya. Kalau trading kan teman-teman kecil ya nilainya, tapi kalau kita fokus di suatu saham, begitu saham itu membagikan dividen aja ya, misalnya 10% ya, dari 1000 lot itu udah kita dapatnya banyak banget ya, tergantung sahamnya. Kalau 1000 lot saham Adaro ya mungkin sekitar berapa ratus juta itu ya. Tapi kalau 1000 lot saham ITMG ya mantap itu, hampir berapa M tuh, 2 atau 3 M itu ya. Jadi teman-teman tinggal tentukan aja mana saham. Nah, di video kali ini kita bahas ya bagaimana cara menentukan saham yang itu bagus ya. Ini saya dapat artikel bagus nih di Stockbit nih ya. Ini ke teman-teman nih. Memilih saham jangka panjang. Ini saya ada yang cocok nih ya. Yang pertama adalah pembayaran dividen konsisten. Ini bagus. Terus kemudian laba konsisten juga. Harga saham tidak terfluktuasi. Ya, ini nanti kalau saya agak beda tinggi, ROE tinggi ini juga lumayan lah ya. Terus bisnis model dan kredibilitas perusahaan ya. Ya itu ada beberapa hal ya, tetapi yang di sini yang saya akan bahas adalah tentang fundamental dulu. Jadi kalau teman-teman pengen membeli sebuah saham dan di hold jangka panjang, maka teman-teman harus tahu fundamentalnya dulu. Fundamentalnya itu bagus enggak? Saham itu pendapatannya bagaimana, naik apa enggak, labanya tumbuh apa enggak, seperti itu ya teman-teman. Jadi misalnya kita cek misalnya Adaro ya, ini sebagai contoh aja ya. Tapi ini juga di list saya ada ini Adaro teman-teman. Kalau kita lihat fundamental Adaro ini di case statistik ini ya, IPS-nya nih teman-teman dibaca nih, dia ada triwulan saat Q1, Q2, Q3, Q4, bawahnya tuh IPS. IPS-nya tuh kalau lihat Adaro ini IPS-nya naik teman-teman. Bahkan di 2022 itu naiknya 3 kali lipat ya. Ini karena harga batubara juga naik sangat tinggi ya di 2022 itu. Sampai $450 ya. Nah, ini kalau di 2023 turunnya kok jauh gitu kan, berarti sahamnya kurang bagus. Enggak juga teman-teman, ini karena harga batubara turunnya juga jauh, sekarang tinggal $120 ya, dari $450 ke $120. Terus IPS-nya turun 785. Tapi kalau kita bandingkan dengan 2021 ini masih lebih tinggi ya. Jadi ini ibaratnya perusahaan ini sebenarnya bagus, cuman karena
harga komoditas batubara sedang turun, ya akhirnya saham IPS-nya turun. Nah, kalau IPS-nya turun kan berarti labanya turun. Nah, ini kemungkinan dividennya juga turun, teman-teman. Jadi saham Adaro ini kemarin 29 Desember sudah bagi dividen 199. Nah, Mei ini kemungkinan dia juga bagi dividen turun, nggak sebesar tahun sebelumnya di 240 mungkin ya, mungkin di sekitar 200-an ya, atau kurang sedikit ya dibandingkan dengan tahun yang lalu. Karena apa ya? IPS-nya turun. Jadi yang kita tunggu-tunggu ini laporan triwulan keempat Adaro ini ya. Nah, ini. Terus kemudian net profit. Ini kan ada nih 18 triliun. Equity 104 triliun. Cash flow. Kalau teman-teman pakai ROE, sini ada nggak ROE? Ya, ROE ini 23%. Ini kan termasuk bagus ini. Terus utang DER itu 44%. Ini kan, nah yang paling bagus menurut saya ini dividen yieldnya. Dividen yieldnya ini kalau Adaro itu tahun kemarin sekitar 16%. Nah, kalau tahun ini 16% juga kan lumayan ya teman-teman. Kalau teman-teman nanam modal di suatu perusahaan dapat profit bersih 16% kan lumayan. Jadi kalau teman-teman misalnya taruh duitnya di Adaro 1 miliar ya, dapat 16% udah 160 juta per tahun. Nggak ngapa-ngapain kan sudah menarik. Terus harga sahamnya. Jadi setelah fundamentalnya bagus ya teman-teman. Jadi teman-teman harus lihat harga sahamnya, trennya bagaimana. Lihat nih tren Adaro ini ya. Ini 1 tahun turun ya, nih dari 3.000 sekarang tinggal 2.470 ya. Bahkan terendah sampai 2.040 ya, hampir 2.000-an. Tapi kalau kita lihat 3 tahunan, naik teman-teman. Nih, naik. Ini bagus nih. 5 tahun juga naik. Trennya bagus. Sekarang kita lihat seperti apa ya, misalnya Astra ya. Astra misalnya, kalau teman-teman senang Astra nih ya. Ini trennya bagaimana? Ini naik turun. 1 tahun, 3 tahun juga naik turun balik lagi. 5 tahun malah turun ya. Kalau seperti ini sahamnya bagus ya. Secara fundamental Astra itu bagus. Labanya juga naik. Tetapi harga sahamnya ini kurang menarik karena dia turun ini. Sempat turun di 3.280, habis itu naik, habis itu turun lagi. Dan trennya selama 5 tahun turun. Ini kalau saya kurang begitu tertarik. Kalau kita lihat ke statistiknya misalnya, IPS-nya padahal naik nih teman-teman. Nih IPS-nya naik, bagus nih fundamentalnya. 399, 499, 79, 715, 846. Dividennya coba kita cek Astra. Dividennya itu kecil teman-teman. Nah, ini tahun kemarin aja 552 ditambah 98 ya, berarti sekitar 600-an sekian, berarti dividennya 11%-an lah Astra ini. Jadi kalau dibandingkan dengan harga yang sekarang. Tapi kalau teman-teman belinya 1 tahun yang lalu ya hampir sama lah. Ini coba cek ini Astra ini berapa ini? 552 tambah 98 dibagi 5.300, 12%. Ini sebenarnya dividennya cukup bagus. Cuman karena harga sahamnya turun, ya saya kurang begitu tertarik ya. Beda dengan misalnya kayak ITMG ini teman-teman. ITMG 1 tahun turun kan ini ya. Ini kalau yang pegang ITMG ini malah seneng ya saat turun ini. Kenapa? Ya saat turun ini dia nambah jumlah lotnya, menambah sahamnya, sehingga nanti di dividen berikutnya dia dapatnya lebih besar. Kalau 3 tahun naik, 5 tahun ya hampir sama ya, trennya hampir sama, nggak turun lah paling nggak ITMG, tapi dividennya cukup besar. ITMG ini dividennya mungkin di atas 16% ya. Nah ini tahun 2022 kemarin ya, kinerja 2022 itu dividennya berapa ini, 10.000 lebih nih, 6416 ditambah 4128, 10.000 dibagi harga sahamnya sekarang berapa? 27.050. Kalau dibandingkan dengan harga sahamnya sekarang itu 38%.
ya. Tapi kalau dibandingkan dengan saat 1 tahun yang lalu, ini harga ITMG berapa ini? Di 34.800 ya. 34.800. Dibagi 34.800 ya 30%. Jadi besar banget ini teman-teman. Dengan profit 30% itu udah luar biasa. Apalagi kalau kita belinya 3 tahun yang lalu. Di harga 11.000 ini mantap, mantap jiwa. Jadi itu teman-teman ya. Jadi selain fundamentalnya bagus, harga sahamnya itu juga harus bagus, terus dividennya juga besar. Kalau dividennya kecil, paling enggak capital gain-nya naik, seperti saham-saham perbankan misalnya ya, BBRI misalnya. Ini kan dividennya mungkin sekitar 5%, 6%, tapi sahamnya naik terus. 3 tahun juga naik, 1 tahun naik, 5 tahun naik. Kemudian BMRI 1 tahun juga naik, 3 tahun naik, 5 tahun naik. BCA juga seperti itu, BNI juga. Jadi silahkan ya pilihan pada masing-masing dan selalu ada risiko ya teman-teman, tinggal pertimbangkan risikonya. Kalau teman-teman mau beli saham perbankan udah tenang ya, mau hold sampai kapanpun nggak masalah ya, karena walaupun nanti krisis paling setahun 2 tahun udah balik lagi ya. Tapi kalau mau hold saham sektor batubara dengan dividen besar ya risikonya kalau harga batubara rontok ya sahamnya rontok. Tapi kalau teman-teman sudah yakin dengan itu ya nggak apa-apa, rontok kita tinggal beli lagi. Kalau nggak ada dana ya kita tunggu dividen. Begitu dapat dividen kita beli lagi sahamnya di harga bawah. Jadi fokus di situ aja. Udah nggak perlu lagi kita trading cut loss dan lain-lain. Main saham gorengan dan lain-lain. Udah gitu aja, fokus punya duit belikan, punya duit belikan, punya duit belikan. Nanti 3 tahun, 5 tahun ya kita udah di atas 2 tahun aja kalau dividennya besar tuh udah balik modal. Tapi kalau saham-saham perbankan itu 1 tahun sudah capital gain-nya sudah dapat ya. Kalau misalnya ambil dividennya yang kecil untuk apa kebutuhan misalnya apalah gitu nggak masalah ya. Misalnya kita naruh 1 miliar di saham BRI atau Bank Mandiri ya. 1 tahun kemarin tumbuh di atas 30% ya, udah dapat 300 juta. Terus dividennya 5% gitu, dapat 50 juta. Ya sudah kan, 50 juta bisa untuk belanja dan lain-lain. Yang capital gain-nya dibiarin aja. Nanti dapat ada dana lagi, kita beli lagi saham. Udah gitu tenang. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.